Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi Afrianti, Prodi Ilmu Pemerintahan, nomor induk mahasiswa 19/10/2002. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan resensi jurnal Dekonstruksi Rekonstruksi. Baiklah, teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berporos pada aspek pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Gagasan ini, inti teori pembangunannya adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progres politik. Kesejahteraan sosial dicipta di bawah naungan sistem kapitalisme, sedangkan progres politik dicipta dengan diterapkannya sistem demokrasi. Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dari tradisional terbelakang dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju dan progres. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik akan bergerak ke arah demokrasi. Dua konsep ini, kapitalisme dan demokrasi, adalah poros utama teori pembangunan. Teori pembangunan dan ekonomi modern, makna inti dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, serta dalam teori pembangunan dari teori Big Pass. Dalam perjalanan waktu, mekanisme dan industrialisasi menjadi bagian dari ini, seperti dalam tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow pada tahun 1960, ketika pemikiran pembangunan diperluas untuk mencakup modernisasi. Pertumbuhan ekonomi digabung dengan modernisasi politik, yaitu pembangunan bangsa, dan modernisasi sosial seperti mendorong kewirausahaan dan orientasi pencapaian. Dalam teori ketergantungan, makna inti dari pembangunan juga adalah pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Bentuknya dalam terdistorsi adalah akumulasi ketergantungan yang mengarah pada pengembangan keterbelakangan, dan bentuk peralihan adalah pengembangan ketergantungan terkait. Sasaran positifnya adalah akumulasi nasional atau perkembangan autosentris. Gagasan bahwa ekonomi keterbelakang merupakan kasus khusus, menurut pandangan neoliberal tidak ada kasus khusus, yang penting adalah mendapatkan harga dengan benar dan membiarkan kekuatan pasar melakukan pekerjaan mereka. Perkembangan dalam pengertian investasi pemerintah adalah laknat, karena itu seperti distorsi pasar. Sasaran sentral pertumbuhan ekonomi dan akan dicapai melalui deregulasi, liberalisasi, privatisasi, yang akan memutar balik pemerintah dan mengurangi intervensi yang mendistorsi pasar, dan pada dasarnya membatalkan pengembangan. Dengan kata lain, ini mempertahankan salah satu makna inti konvensional dari pembangunan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bagaimana caranya lembaga pembangunan beralih dari negara ke pasar. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.